Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan dan memperhatikan video ini di pagi, siang, sore, maupun malam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan anak-anakku perhatikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini adalah awal bab di semester ganjil kelas 11. Materi apa saja yang ada, subbab apa saja yang ada di dalam materi ini? Kita akan mempelajari kali ini yaitu mengenai momen gaya atau torsi dan momen inersia. Nah, sebelumnya, apa itu torsi? Adakah yang tahu torsi itu apa? Kita tahu bahwa untuk membuat suatu benda diam menjadi bergerak translasi atau lurus, kita perlu mengerjakan gaya pada benda tersebut. Untuk membuat benda itu bergerak, kita membutuhkan gaya tarik atau gaya dorong. Itu untuk gerak translasi atau gerak lurus. Mirip dengan itu, untuk membuat suatu benda tegar berotasi atau berputar terhadap suatu poros tertentu, maka kita perlu mengerjakan torsi. Nah, apa itu torsi? Torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda berotasi ataupun berputar pada porosnya. Jadi seperti itu. Misalkan ada sebuah benda, kita anggap ini pintu dari sudut pandang atasnya. Otomatis pintu itu mempunyai engsel ataupun poros. Ini porosnya ya. Ini poros pintu tersebut. Kemudian dilakukan sebuah gaya tarik membentuk sudut terhadap R. Nah, jika secara matematis momen gaya dapat dituliskan tau sama dengan F dikali R sin theta, di mana F itu adalah gaya yang dikerjakan terhadap sebuah benda ini, sebuah benda tegar, entah itu gaya dorong atau gaya tarik, dan R itu ialah jarak dari poros ke gaya yang mengerjakan pada benda tersebut. Dan sin ini adalah sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap R. Nah, seperti itu. Untuk satuannya, momen gaya itu Newton meter, gaya itu Newton, dan jarak itu meter. Nah, jika ini membentuk sudut, entah itu sudut berapa derajat. Nah, kalau seandainya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, dari yang tadinya rumusnya F, tau sama dengan F dikali R sin, menjadi tau sama dengan F dikali R. Kenapa F dikali R? Karena nilai sin ini ialah sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Ingat sudut istimewa? Maka FR dikali 1 berarti FR. Maka inilah rumus jika membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Entah itu ke bawah atau ke atas. Nah, torsi juga merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu apakah? Besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Nah, jadi tau atau momen gaya atau torsi itu akan bernilai positif jika gaya yang menyebabkan benda berputar searah dengan jarum jam. Jadi, ketika gaya ini menyebabkan
benda berputar searah dengan jarum jam ke sini ya, maka momen gaya atau torsinya itu akan bernilai positif. Tapi jika gaya yang menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam, maka dia akan negatif. Kalau didorong ke atas, dia akan negatif. Seperti itu, atau ke sini, atau ke sini jika porsinya di sini ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contohnya sebagai berikut ini. Ada contoh soal. Nah, momen gaya yang dialami oleh sistem pada gambar di bawah ini saat poros berada pada titik 0 adalah, ini ada berapa torsi? Ini ada 2 ya. Kenapa ada 2? Karena di sini ada F1 dan F2. Nah, berarti yang dicari berarti gaya totalnya. Torsi total. Kita tahu, kita tuliskan dulu rumus torsi itu sama dengan apa? F dikali R sin theta. Sampai di sini. Berarti kalau torsi total berarti total ya. Torsi 1 ditambah torsi 2. Nah, oke. Ingat bahwa torsi adalah besaran vektor. Kita analisis terlebih dahulu. Torsi yang pertama. Torsi yang pertama itu positif atau negatif? Kita lihat. Porosnya di sini. Terus diberi gaya ke bawah. Set, 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 set. Ketika kalian dorong berarti dia akan searah dengan jarum jam dong. Betul tidak? Maka dia positif. Oke. Nah, kemudian gaya yang di sini. Ini porosnya, ini gayanya. Gayanya itu ternyata ke sini, diberi ke sini. Dia berlawanan arah atau searah dengan jarum jam? Dia akan berlawanan arah. Berarti yang di sini ialah torsi keduanya negatif. Seperti itu. Jadi langsung saja kita tulis F dikali R sin theta sama dengan F1 ya. Min F2 R sin theta. F1-nya berapa? 8. R-nya berapa? R-nya itu dari sini ke sini. Berarti 5 ya. 5 dikali 5. Sin-nya berapa? Karena ini sin 90 atau sudut siku-siku, berarti gak usah ditulis 1 aja ya. Nah, di sini F2. F2 berapa? 12. R-nya berapa? Jarak dari sini ke sini. 2. Sin-nya sin 30. Sin 30 di sini berarti berapa? Setengah. Kita boleh coret ya. Kita coret. Berarti di sini ada 40 diambil 12. Hasilnya sama dengan 28 Newton meter. Seperti itu. Oke, sampai sini paham tentang torsi? Kita lanjut ke momen inersia. Nah, ada pengertian bahwa inersia ialah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi, dalam hukum Newton 1 itu ada yang namanya gini. Benda yang bergerak akan tetap bergerak atau benda yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Jadi secara sederhana bahwa setiap benda itu mempunyai kedudukan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Contohnya, ketika teman-teman berada di dalam sebuah mobil, kemudian teman-teman rem mobil itu, otomatis badan teman-teman akan terdorong ke depan dan
rem itu otomatis kan ke sini ya gayanya. Nah, itulah. Jadi kita itu atau sebuah benda pun akan cenderung mempertahankan keadaannya sendiri. Contoh, ada sebuah truk memuat barang-barang. Barang-barang itu pertamanya diam di sini. Nah, terus tiba-tiba si truk itu ngegas dengan cepat. Deng aja. Otomatis si benda itu akan ke belakang. Kenapa ini terjadi? Karena kecenderungan benda itu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Si truk itu kan bergeraknya ke depan, otomatis benda itu akan bergerak belakang. Karena apa? Mempertahankan dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, kita tahu bahwa tadi momen atau momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Jadi momen inersia itu apa? Sederhananya, ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, besarnya momen inersia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah massa benda, bentuk benda, letak sumbu putar, jarak sumbu putar atau lengan momen. Secara matematis, momen inersia ialah I sama dengan M dikali R kuadrat. Momen inersia pada sistem benda tegar atau pada sistem ya. Jadi pada sistem itu berarti beberapa momen inersia. Jadinya sigma M dikali R kuadrat. Di mana M-nya itu adalah massa, R itu adalah jarak. Dan I itu inersia. Satuannya jangan lupa kilogram dikali meter. Contoh soal, sebuah bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali panjangnya 20 cm. Seperti pada gambar, momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, jadi ini kan, ini tuh ada kayak tongkat lah. Ini tali, ini bola. Nah, terus dia diikatkan, terus diputerin bolanya gitu tuh. Nah, dicari momen inersianya terhadap sumbu AB. Jadi gimana? Jadi, momen inersia ingat, momen inersia I sama dengan M dikali R kuadrat. Jadi berapa? M-nya berapa? 100 gram. 100 gram berarti 0,1 kilogram. Oke? Jadi kita harus ubah ke bentuk kilo. Terus R-nya 20 cm berarti 0,2 meter ya, ini meter kuadrat. Berarti berapa? 0,1 kilogram dikali 0,2 kuadrat. Hasilnya ialah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Apa satuannya? Kilogram meter. Seperti itu. Gampang sekali ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Ada yang ini, 1, 2, 3 ya. Jika massa yang pertama ialah 2 kilo, ini 2 kilo, massa yang kedua ialah 1 kilo, dan massa yang ketiga adalah 2 kilo. Oke, tentukan momen inersia sistem ya, berarti semua ini tersebut jika diputar menurut poros Q. Oke, pertama kita ke poros P, poros P mana? Berarti di sini ya. Oke, ingat bahwa momen inersia sistem itu rumusnya I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Oke, baik. Berarti di sini apa?
I sama dengan M1 dikali R kuadrat 1 tambah M2 kali R kuadrat 2 tambah M3 R kuadrat 3. R kuadrat 3. Seperti itu ya. M-nya berapa? M pertama itu 2. R-nya titik P ke titik P berarti 0. 0 kuadrat. Tambah M di sini berapa? 1 dikali R kuadratnya berapa? Dari sini ke sini 1 ya. 1 tambah M-nya berapa? M yang ketiga itu 2 dikali dari sini ke sini berarti 2 ya. Maka hasilnya ialah 9. Oke. Nah, kemudian ini yang A sudah. Persoalan yang A sudah. Terus porosnya yang Q. Berarti di sini ya porosnya. Poros yang Q yang di sini. Berarti sama rumusnya. M3 dikali R3 kuadrat. Dua dikali 1 kuadrat. Kenapa 1? Karena jarak ini ke sini itu 1. Tambah M2-nya itu 1 dikali 0 kuadrat plus M3-nya itu berapa? 2 dikali 1 kuadrat ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya itu ialah 4. 4 apa? 4 meter. 4 kilogram meter kuadrat. Kilogram meter. Oke, seperti itu untuk momen inersia. Kita lanjut. Nah, di momen inersia pada benda-benda teratur. Nah, jadi setiap benda itu memiliki rumus persamaan momen inersia tersendiri. Ketika batang homogen panjang, nah diputarnya itu melalui di sini nih. Dibolongin, terus diputar. Nah, maka momen inersianya persamaan momen inersianya ini setengah ml kuadrat. Kalau diputarnya di sini, batang homogen ini di ujung sini, maka momen inersianya persamaan jadi ini. Ketika silinder berongga itu kayak apa ya? Kayak kalian tahu kan lakban? Nah, itu berongga tuh. Jadi tengahnya bolong. Berarti rumusnya I sama dengan M dikali R kuadrat. Silinder tebal berongga ini, kemudian silinder pejal. Nih rumusnya. Bisa teman-teman lihat sendiri rumusnya. Nah, ini setidaknya kalian harus hafal. Karena di soal tidak diketahui. Seperti itu. Ya. Untuk contohnya. Nah, tentukan nilai momen inersia bola pejal. Bola pejal. Masa 15 kg berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat bola di sini berarti. Bagaimana ditunjukkan gambar? Oke, baik. Pertama, kita harus tahu dulu apanya. Rumusnya itu apa? Rumus I-nya itu. Apa di sini? Coba bola pejal ada? Bola pejal. Nah, di sini melalui pusat ya. Bola pejal melalui pusat. 2/5 mr kuadrat. Jadi I sama dengan 2/5 mr
kuadrat. 2, M-nya berapa? M-nya itu 15. R-nya berapa? 0,1 kuadrat. Sama dengan 0,06. Ini 2/5 ya, sorry. Kilogram meter kuadrat. Seperti itu. Ya. Saya harap semuanya bisa memahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya di 0851 5679 0096. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiri dengan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.